anane ialah dharma. Karena kesusilaan itu kan barang halus sebenarnya, tidak hanya barang kasar tapi barang halus. Misalnya gini, di raba lah gini, ya bisa nggak kita membuktikan di raba? Kalau di Campeleng begini kan masih bisa visum kena. Gimana membuktikan? Dari awal kita memang hati-hati untuk kemudian kasus ini karena memang irisannya sangat dekat sekali dengan urusan agama, adat, dan di mana kemudian kita di Bali memang riskan. Kadianggan pantun pari Makanya itu pembuktiannya dari psikiater psikolog. Hasil diagnosa mereka. Seberapa tingkat kekerasan yang ke depresi, tingkat kesakitan yang dirasakan korban itu dari sana kelihatan. ma priya bakbak kemuang rampiat nanging suja ini kuyung aler dalu berakruasa Malam Saraswati, masalah ya hari sebelum Saraswati itu kita mau diajak ke Puro Mengening. Puro juga judulnya, Puro Mengening ya. Nah, Puro Mengening waktu itu ceritanya malam Saraswati, saya masih di rumahnya itu ya, karena malam mau Saraswati kan bersih-bersih lah, ya patung apa bersih-bersih gitu. Sampailah cerita ini, saya datangnya memang malam juga jam 8 kalau salah ya. Waktu di rumah itu sopirnya disuruh pulang, saya tidak tahu. Gitu loh, tahu-tahu hilang aja sopir itu ya. Nah, kemudian satu pemangku itu mau pamit, artinya mau izin pulang lah gitu. Akhirnya kita bertiga jadinya. Nah, sederhananya orang aja dulu kena. Itu bahasanya. Oh gitu, tapi buat dia kan tak beban, tidak ada masalah juga orang kita ke Puro. Ini Tirta yang ke-9 ceritanya. Puro Mengening nih Pangming kena gitulah bahasa ininya dia. Oke, akhirnya kita ke Puro Mengening, tetapi dalam perjalanan diarahkan kanan kiri ternyata itu bukan Puro Mengening, itu adalah Campuan. Ya, Campuan itu ya di sungai, pertemuan sungai gitu. Nah kita nggak tahu ini Puro itu. Itu aja dia bilang. Turun nih dari jalan dekat jembatan nih. Jadi sebelum jembatan kita parkir, turun. Nah, lihat dah sungai itu. Nah, sejujurnya kita juga sugestinya dapat waktu itu. Kenapa? Karena ada patung Siwa di tengah sungai itu. Jadi kita wow juga gitu, dalam artian kayak kita orang Hindu dalam ini melihat sesuatu yang ini ya. Artinya sugestinya jadi dapat. Gitu. Lukat nak, waduh, nggak bawa juga ganti kan? Gitu, lukat nak gitu, nggak bawa juga ganti. Ah, tak apa, buka aja petang masih gitu loh. Akhirnya kalau yang laki-laki kan ada masalah kan. Nah, saya buka baju tapi pakai kapan. Terus jodoh istri pakai kemen ya, pakai aman juga tetap ya, layaknya orang melukat lah loh. Saya pikir ini bersamaan berdua. Orang yang terjadi kan saya berdua nih. Jadi saya buka baju, beliau juga ganti pakai kemban gitu ke tengah sungai itu, di depan patung Siwa, persis di depan patung Siwa gitu. Saya berdiri, beliau di belakang saya. Logikanya saya pikir ini kita duduk berekam bareng-bareng kan, sama istri. Nah, ternyata saya yang ditutup pakai kain yang dibawa tadi itu dengan bentuk kesini sama kesini. Jadi kalau
noleh kemana pun udah gak kelihatan jadinya, karena udah ketutup semua depan belakang samping. Saya pikir tadinya dia di belakang saya, karena tadinya masih di belakang, terasa masih di belakang. Nah kemudian dari cerita itu ternyata beliau digiring ke luar tepi sungai. Nah, digiring ke tepi sungai dengan saya masih di situ, karena suara bersih air dan sebagainya pasti nggak kedengaran lah apa yang terjadi di pinggir sungai. Saya foto lah istri saya iseng gitu loh, saya foto cekrek, saya foto 3 kali pada saat dia di sama kainnya juga sama seperti itu. Nah sampai detik itu terus setelah itu si Wayan Selingi ini mendekati istri saya. Nah mendekati saya pikir dengan puja yang dia lontarkan ya dan sebagainya, istri saya seolah-olah kayak terjatuh gitu. Jadi ini istri saya, dia jongkok di belakang istri saya dengan nggak tahu apa yang dia lakukan. Tahu-tahu istri saya terbah gitu. Kalau saya berpikir waktu itu, mohon maaf, artinya apakah istri saya ini kemasukan, kan gitu akhirnya berpikirnya gitu loh, karena kok dia begitu gitu. Cuman si Sulinggih ini terus menoleh ke saya terbangun dari duduk saya, terbangun gini, mau bangun gitu loh, kata pikir ada apa kan gitu. Nah akhirnya di situ istri saya lagi didudukin itu, berdiri lagi, duduk lagi, dibuka ya selesai. Jadi kan saya nggak jadi mendekati. Terus gimana langkahnya? Beliau sendiri, istrinya yang mengusulkan sama bapaknya untuk ke nabinya yang di Karangasem babi itu. Saya setuju, karena urusan kesuligihan, setahu saya urusannya ke nabi, ke gurunya, dia punya wewenang. Ido meminta lah orang, tapi mungkin nah kan gitu. Ini Pak Becik, nah karyan itu kan pernyataan itu gitu. Pangwenten masih bukti. Oke, ada diambilkanlah saya kertas gitu. Ambilin kertas sampai pulpen. Nabinya berarti ya, ambilin kertas sampai anak nulis. Oh, saya disuruh nulis itu. Intinya disepakatilah bahwa kesulingihannya akan dicabut. Tetapi syukurnya waktu itu gitu, saya juga sempat mendengar cerita dari istri saya itu, saya tulis. Jadi saya siapkan, kenapa? Karena waktu itu saya berpikir beliau legowo akan berhenti jadi Sulinggih gitu. Jadi saya siapkan pernyataan gitu loh, biar ini menjadi ini ke depan. Saya siapkan pernyataan dari cerita beliau itu, saya tulis terjadi kejadian dan menyatakan bahwa dia mengakui apa yang dia lakukan itu. Dari waktu itu ditandatangani sama dia, sama si Wayan Sulinggih ini. Tangani, samping istrinya. Di foto juga ada fotonya, dokumen. Mana ada dokumennya kok. Gitu. Artinya secara prinsip semestinya itu berjalan dengan baik. Maka saya sempat tanya, di mananya Anda sampai saat itu kan kok, di mananya yang Anda lakukan dari sekian poin ini sampai gitu. Ya, sampai saya tanyakan beberapa kali itu. Gitu loh. Istrinya juga baca. Banyak yang baca waktu itu, mertuanya juga baca. Nah sempat mertuanya ini, ada mertuanya itu juga ikut di sana. Dia menyebutkan, dia mengatakan bahwa ini tidak mungkin dikasuskan secara polisi karena sulit. Dia mengatakan itu ke saya gitu. Mending sudahlah, damai aja, udah selesai aja gitu. Diprester lah saya waktu itu. Ini yang marah. Tetapi kan harapannya ini juga tidak terjadi terhadap orang lain di kemudian hari, dan masyarakat pun teredukasi terkait yang mungkin mohon maaf ini agak sensitif terkait dengan agama. Trauma istri saya ini termasuk keras. Kenapa saya bilang keras? Mobil parkir pintu di depan rumah aja dia takut. Mobil parkir? Iya, mobil rulung berhenti itu baru takut. Nah, apalagi mohon maaf awal-awalnya dia melihat Sulinggih pun takut. Kadang-kadang mobil di belakang apa dia ini udah ngikutin dia. Pelecehan ini kan benar-benar satu perbuatan yang
siapapun tidak menginginkan gitu. Nggih, Apalagi mungkin yang melakukan adalah orang-orang yang dihormati. Kalau yang ini memang sih sudah mengalami, artinya perasaan ketakutan yang sangat itu memang sudah dirasakan gitu. Karena apa? Lukanya itu udah benar-benar, karena apa? Dari ibu ini dia adalah orang yang baik, yang setia gitu ya. Artinya siapapun rasanya perempuan seperti itu, tapi dari sisi ibu ini dia merasa bahwa dia menanamkan di dalam dirinya bahwa kesuciannya dia tuh memang harus dia jaga hanya untuk suami. Untuk suami nggih. Iya, ternyata dengan kondisi yang terjadi pada si korban yang dia mengalami peristiwa ini, sesuatu yang dia tidak pernah sangka gitu loh. Jadi artinya lukanya memang benar-benar sangat dia rasakan. Artinya kalau saya bilang gimana ya, kalau dia dalam sisi ekspresi emosi yang dimunculkan pada saat kita melakukan asesmen seperti itu, memang lukanya luar biasa ibu ini. Kasus yang melibatkan oknum pemuka agama itu memang sering terjadi atau gimana sih Pak, dari pantauan? Enggak. Dari hasil, dari saya tanya kemarin hampir saya dibilang hampir nggak ada ya. Misalnya kalaupun ada 5 tahun terakhir, tapi dalam data selama 2020 itu nggak ada juga. Nggak ada nih. Setahun yang terakhir ini memang lagi kosong ya? Ya memang nggak ada. Nah, makanya mungkin di identitasnya kah disebut swasta, kan kita nggak ngerti gitu loh. Jadinya kalau misalkan Mbak ada info, kemudian kita cekkan, mungkin bisa membantu. Tapi kalau dari setahun terakhir dari data terdakwa itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Pak, kalau kan kemarin Ayu ada dapat kabar kasus yang ini, yang salah satu pemuka agama yang namanya Iwayan Mahardika dari Tegalalang Gianyar itu katanya kasusnya sudah dilimpahkan, itu apa betulnya? Nah, dari Kejari Gianyar? Polda yang tanganin tuh Pak? Polda? Iwayan siapa? Iwayan Mahardika. Iwayan Mahardika ya. Ya, saya tanya dulu, siapa tahu identitasnya dia itu yang katanya kan, makanya identitasnya jangan-jangan di situ wira swasta aja kan nggak terbaca gitu loh. Halo. Iya Mbak. Saya udah tanya tadi ke jaksanya, itu kasus baru namanya pelimpahan berkas. Oh, pelimpahan berkas. Tahap 1 dan belum lengkap, sudah dikembalikan dengan petunjuk ke penyidiknya. Untuk melakukan penahanan terhadap seseorang itu kan ada syarat subjektif, syarat objektif. Syarat subjektif adalah menyangkut orangnya, apakah dia mengulangi perbuatannya, melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Syarat objektif, apakah pasal yang disangkakan itu bisa dilakukan penahanan. Jadi itu dulu terpenuhinya. Dan siapa tahu yang di polisi itu penahanan itu kan ada 3 jenis, Mbak. Penahanan rutan, penahanan rumah, penahanan kota. Sebenarnya kalau kita lihat di KUHP, Hukum Acara Pidana pasal 21 ayat 1, itu kan memang bahasanya itu dapat ditahan. Dapat ditahan. Orang ditahan itu pertama karena dia dikhawatirkan melarikan diri. Nah, ini berhubungan dengan kooperatif. Oke lah, dia dianggap kooperatif. Yang kedua kan menghilangkan barang bukti. Orang di luar kan bisa aja dia menghilangkan barang bukti. Ketiga, tidak melakukan lagi perbuatan yang sama secara berulang. Nah, ini yang kita khawatirkan kan, karena dia masih kemana-mana melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang kemarin dilakukan terhadap korban. Itulah yang sebenarnya harusnya jadi kekhawatiran penegak hukum. Kalau nanti sudah ada P221 dari kejaksaan dan dari kepolisian, itu baru akan dilimpahkan. Kita berharap kejaksaan nanti segera menahan. Halo? Swastiastu, Bapak. Niki Ayu, wartawan IDN Times. Hah?
Ini Ayu dari IDN Times, wartawan nih Pak. Nggih. Iya. Pak Dir, mohon bantuan statusnya nih ke Pak Dir terkait Pak Wayan Mahardika yang Sulinggih asal Gianyar nih apa sudah ditetapkan menjadi tersangka nggih? Yang mana ya? Yang pelecehan seksual nih kalau Pak? Coba sebentar ya. Nggih. Aku kan lagi meeting, lagi dapat entak. Coba hubungi Bu Komia, bukan Sudit 4. Kasubdit 4. Nggih. Dia ada oknum yang mengaku Sulinggih, yang berasal dari Tegalalang, dilaporkan karena diduga melakukan pelecehan. Supaya tidak semua Sulinggih nanti kena getahnya gitu. Lalu kita konfirmasi rapat bersama, konfirmasi ke PHDI Gianyar. Apakah benar oknum dimaksud sebagai Sulinggih kan gitu? Ternyata setelah konfirmasi laporan dari PHDI Gianyar sementara bahwa oknum bersangkutan tidak tercatat sebagai Sulinggih di PHDI Gianyar. Nah, karena tidak tercatat di PHDI Gianyar sebagai Sulinggih, maka masalah kesulinggihannya itu hanya berurusan dengan gurunya, dengan nampingnya, tidak dengan Pak PHDI. Nah, karena PHDI secara aturan hanya mengesahkan Sulinggih yang hasil dikse parikse dari PHDI. Nah, kalau di luar itu ada, maka PHDI tidak istilahnya tidak ikut bertanggung jawab kalau ada sesuatu di luar kewenangan, kan itu. Siapa nih Pak yang hadir dalam rapat tersebut nggih? Parisade Sebali kata. PHDI Kabupaten Kota Sebali. Kita mohon kepada masyarakat supaya kalau memang ingin melaksanakan upacara ke Sulinggih, dilihat dulu lah kesulinggihannya formal apa tidak kan gitu. Kesulinggihannya, kualitas rohaninya Sulinggih dan sebagainya. Track recordnya akan dilihat supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian masyarakat dalam melaksanakan upacara itu kita harapkan jangan seperti meluka dan sebagainya, jangan sendiri-sendiri gitu. Harus ada rombongan dan ikuti aturan yang benar kan gitu. Aturan yang benar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang bersangkutan kan seorang Sulinggih kan begitu. Kemudian seorang Sulinggih yang anggaplah terjerat kasus kan gitu ya Bu. Bu Ayu. Nah cuman beliau kan termasuk muda jadi Sulinggih, sekitar umur 37 tahun kan begitu. 37 tahun. Kemudian nah saat beliau itu diupacarai sebagai Sulinggih kan begitu. Dia tidak menindaklanjuti atau mendaftarkan diri ke PHDI. Belum mendaftarkan saat itu, dan saat kasus ini baru muncul, yang bersangkutan sedang proses pendaftaran gitu. Jadi sempat ditanya di kepolisian alasannya mengapa kok sudah sekian lama dilantik sebagai seorang Sulinggih, kok sekian lama itu tidak terdaftar di PHDI, karena yang bersangkutan sempat menyampaikan bahwa sempat terjadi kalau tidak salah kebakaran ya.
Kebakaran sempat waktu itu? Ya kebakaran waktu itu, ada kebakaran, jadi beberapa dokumen-dokumen yang harusnya dilengkapi tidak bisa dilengkapi ke PHDI. Sampai dia menggunakan Diksewidi, biar tahu masalahnya ini. Ketika dia menggunakan Diksewidi, berarti tidak ada nape, disedidi tidak diakui oleh Parisade. Berarti dia sendiri sudah meninggalkan garis aguron-guron. Siapa yang bertanggung jawab kan tidak boleh, makanya tidak dilakukan pembatalan dikse gitu loh. Dua, selama proses hukum kalau dia memang sulingih yang benar, dia harus dipatite dulu, diberhentikan sementara sampai keputusan pengadilan inkrah. Udah, kalau sudah pengutus pengadilan inkrah, berarti dia batal demi hukum dia. Nah, sekarang dalam lontar aturan kependetaan, kalau seseorang tidak lagi tinggal di rumahnya, di grionya, status sudah jadi grio apa enggak, kita juga tidak tahu nih, katanya ada aturan main tuh Pak, maka dia sudah kehilangan status kependetaannya, itu berlaku selama 6 bulan, itu disebutkan dalam teks ya. Baik, jadi terkait dengan piagam ini, kami mendapatkan piagam ini, dokumen ini dari klien kami, yang mana ini sempat tersebar di media sosial yang akhirnya menimbulkan polemik dalam arti bahwa meragukan keabsahannya. Tetapi kalau kita berbicara secara hukum, jadi ketika ada sebuah dokumen, nah kita khususkan adalah sebuah piagam, jadi dokumen ini nantinya akan bisa menjadi sebuah bukti petunjuk, ya, bukti petunjuk. Jadi bahwa yang pertama, bahwa benar adanya klien kami disebutkan sebagai seorang sulingih, kemudian ada pengukur yang merupakan AB-nya, terlepas fontnya mungkin terlihat tidak resmi dikeluarkan oleh instansi, tapi secara hukum ini merupakan petunjuk, ya, bisa juga disebut sebagai alibi. Kalau kami lihat bukti petunjuk yang mana ini dibuat tahun 2019, jadi sebelum ada perkara. Jadi kalau kita berlogika secara hukum, maka ini sudah dibuat sebelum ada perkara. Jadi ini adalah bukti petunjuk yang menjelaskan yang mana klien kami pernah mengikuti, ya, kegiatan yang mana mendapat piagam dan diikut oleh nabinya yang tertulis ide pedangge nabi ketiga. Jadi kita menghargai dokumen-dokumen yang ada sebelum perkara. Surat keputusan dikse dijadi oleh PHDI, namanya sudah berubah dari si A menjadi Sulingih, nama Sulingih, dari nama Ulaka menjadi nama Sulingih, dibacakan oleh Parisade sekaligus memberikan darmocana. Nah, setelah dibacakan keputusan itu, ada tembusannya kepada PHDI Kabupaten Kota, pada PHDI Bali, kepada, kalau Bali mengeluarkan surat pada PHDI Kabupaten Kota dan pusat. Kalau Kabupaten mengeluarkan surat keputusan pada PHDI Bali, PHDI pusat, kepada Kanwil Agama, kepada Gubernur Bali, kepada Bupati Sebali. Kalau Sulinggihnya tidak melakukan dikse parikse, mendikse tidak sepengetahuan PHDI, tidak tercatat. Oh, tapi sah nih kan? Ya, sah menurut mereka, menurut tatanan nabenya. Cuma dari sisi lembaga keagamaan kan tidak mencatat. Bisa disebut Sulinggih, tapi Sulinggih yang kan tercatat di PHDI. Kalau ada lembaga lain yang melaksanakan, tidak formal ya. Sehingga kan ini menjadi salah satu patokan lah, patokan bahwa kalau Sulinggih wajib melalui PHDI.
Sulinggih sebenarnya seorang brahmana. Di Bali disebut Sulinggih. Suarnya baik, linggih itu tempat. Jadi beliau mempunyai tempat yang mulia, ditempatkan yang mulia oleh masyarakat. Kenapa Sulinggih disebut brahmana? Karena beliau lahir dari diksa, dilahirkan kedua kali oleh guru yang disebut Nape, yang disebut dengan Dwi Jati. Makanya Sulinggih itu di Bali disebut Merago Sang Dwi Jati. Jadi lahir dua kali, satu kali lahir dari ibu, kemudian lahir dari guru. Lalu syarat-syarat lainnya banyak. Ada kelakuan baik, tidak pernah dihukum, tidak cacat lah. Kemudian tidak dalam status perkara. Nah, asal masih ada status perkara, tidak boleh. Kemudian paham tentang sastra, kitab suci, teologi dan sebagainya. Berarti kita harus bisa baca tulis. Wajib, karena beliau kan nanti harus nyastra. Nyastra itu beliau wajib bisa baca tulis. Paling tidak bahasa Bali, aksara Bali harus wajib tahu. Sanskerta. Pertanggungjawaban setelah jalan ini berat. Menjalankan caturasrama kan. Sulinggih ini sudah wanoprasta, kan tidak terikat oleh dunia lagi, ini berat. Terkait dengan klien kami yang disampaikan tidak baca tulis kan cukup kontroversial sebenarnya. Iya. Terus terang saja kami sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum dari beliau kan sempat menanyakan berulang kali. Jadi kami pun punya analogi terkait dengan ketika seseorang mengaku tidak bisa baca tulis kan sungguh tidak masuk akal secara ketika yang bersangkutan seandainya ada sekolah dan lain sebagainya. Dan itu sudah sempat menjadi polemik, begitu juga menjadi konsumsi umum. Masa sih tidak bisa baca tulis? Sedari awal kami sudah menyampaikan kepada beliau, ingin menanyakan, memanggil seluruh keluarga, masa yang bersangkutan tidak bisa baca tulis? Kami kan ingin mencari kebenaran, kami tidak mau mempertahankan andai kata keterangan itu tidak benar. Akhirnya setelah kami lakukan cross check dengan seluruh keluarga, ternyata memang benar, yang bersangkutan pun belajar pakai bahasa Bali, malahan pintar pakai bahasa yang Jawa kuno, yang belakangan dalam keterangan saksi di persidangan memang pamannya, kalau tidak salah itu keluarganya yang mengajari. Saya sempat tanya, loh ini kan SD lulus, SMP juga lulus, saya tanya begitu, masa tidak bisa baca gitu? Kalau mengenali huruf bisa, tapi baca tidak. Dan saya terus nanya lagi kejujuran istrinya, saya tanya istri, benar atau tidak ini? Saya kan malu nanti kalau seandainya menyampaikan klien tidak bisa baca tulis dan menyampaikan hal yang sama. Kan kita tidak mungkin memaksa. Ketika seseorang, begitu juga keluarganya, kerabat yang terdekat menyampaikan, memang yang bersangkutan tidak bisa baca tulis, tapi bisa mahir dalam Jawa kuno, aksara Bali itu mahir sekali, menggambar dan lain sebagainya. Gitu. Nah, entah dari mana mendapat ijazah dan lain sebagainya. Nah, itulah faktanya. Tahap 2 Ida Sri Begawan, ternyata dari pihak kejaksaan memerintahkan untuk ditahan di rutan Polda. Kami dari kuasa hukum sudah berusaha juga mengajukan penangguhan, namun masih menjadi pertimbangan dari pimpinan di kejaksaan. Untuk sidangnya dari klien kami sampai saat ini masih berpikir bahwa peristiwa itu yang dituduhkan tidak pernah terjadi. Nah, sampai hari ini pun klien kami menyangkal bahwa beliau tidak pernah melakukan perbuatan itu dan semua yang dituduh itu tidak benar. Nah, melalui pengadilan kami akan buktikan bahwa apakah memang terjadi peristiwa itu atau tidak, karena sampai sejauh ini tidak pernah ada saksi yang melihat peristiwa itu, dan juga suami korban, suami pelapor juga ada di situ.
yang terjadi hanya melukat biasa. Setelah melukat, pulang kembali, dan besoknya hari Saraswati, korban dan suami biasa sembahyang lagi ke griya. Setelah itu baru ada timbul masalah. Menurut kami sebagai beliau adalah orang suci, kan seharusnya peristiwa ini bisa, kalaupun harus dihadapkan di pengadilan, ya bisa dipertimbangkan untuk tidak ditahan. Untuk masalah pembuktian kan kita buktikan di pengadilan aja, nanti bersalah atau tidaknya. Dan sampai sekarang beliau ini masih sebagai sulinggih. Terus terang, untuk kasus yang didampingi LBH Bali WCC, inilah pertama kali kami melakukan peradilan semu, sebab kami harus jujur mengatakan bahwa ada kekhawatiran dari pihak kami terkait dengan kesiapan korban. Nah, peradilan semu inilah yang kemudian kami lakukan untuk kemudian mendeteksi, memantau sebatas mana nanti kemudian kesiapan korban. Juga kami ingin mengajak korban untuk melihat, memahami, mengetahui proses sidang itu seperti apa, di mana kemudian duduknya hakim, kemudian pengacara pelaku, kemudian juga para jaksa. Tidak ada yang mengetahui ini, itu hanya kami. Kami baru berani sampaikan karena kan ternyata proses sidangnya lumayan berjalan lancar. Dan kalau kita tanya pada saat itu memang selesai sidang, korban memang sempat sangat di tengah persidangan memang kemudian selesai sidang itu korban terjatuh. Sama saat peradilan semu juga kita seperti itu kondisinya begitu. Pada saat sudah di lokasi, pada saat dini hari itu seperti apa kejadiannya? Langsung ke Pura Campuran itu memang tujuannya untuk ke sana? Awalnya saya sama sekali tidak tahu kalau itu campuran. Dia bilang itu belum. Nah, belum, setelah itu sampai saya waktu itu berada di sebuah jembatan. Nah, di situ saya sudah merasa nggak enak, perasaan saya udah nggak enak waktu itu. Ini gimana? Kok punya saya berada di lokasi seperti ini? Apa ini gimana? Ini siapa ini? Kenapa seperti ini kan itu? Tapi akhirnya udah turun aja. Saya turun dia sambil menolak tempat. Akhirnya kami turun tanggal waktu itu. Saya yang berdoa, saya yang berdoa gimana ini, saya benar-benar nggak tahu tempat ini gimana ini. Tapi setelah itu saya merasa lega karena di situ ada sebuah pulau kecil dan di tepi sungai, di tengah-tengah itu ada patung dewa Siwa. Nah, di situ saya merasa agak lega karena ada sunan di situ kan mungkin ada sesuatu yang mengalami. Nah, sampai di situ sudah orang ini meminta untuk kita menangkap. Kaget saya waktu itu. Izinnya orang ini itu siapa? Pelaku. Tiba-tiba orang itu minta mendekat. Kayaknya saya melihat soal saya yang pergi sama saya. Saya mau marah hati saya sebenarnya dengan apa tiba-tiba ada seperti ini gitu. Akhirnya dan saya ngomong mereka karena pakai aja pakai hanya dia. Saya sudah saya pikir melukat itu bergandengan sama suami. Ternyata tidak. Emang waktu mau jalan ke sungai itu digandeng berdua. Tapi sampai di lokasi itu suami saya suruh duduk. Terus saya ditarik ke belakang. Lalu suami saya waktu itu pakai imprak waktu itu. Terus saya ditarik. Terus seolah-olah si pelaku itu memberikan mantra kepada suami saya. Terus saya langsung berdoa karena tepat di depan patung dewa Siwa waktu itu. Akhirnya saya tarik. Di situ dia udah. Kalau misalnya belum cukup untuk menyampaikan, coba berhenti dulu sebentar. Tarik nafas.
dulu, tarik nafas dulu. Saudara marah nggak? Pada waktu itu saudara marah nggak? Marah nggak pada waktu itu? Pada waktu kejadian itu marah nggak? Marah nggak sama pelaku? Sebesar apa kemarahan saudara sama pelaku? Sampai hari ini saudara marah nggak sama pelaku? Sampai hari ini? Saya kira Hari satu, nyatakan terdakwa Iwayan Mahardi tersebut di atas dan terbukti salah satu yang tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan primer. Dua, nyatakan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Jadi istrinya, ide istri ini kami lihat sangat kuat dan tegar. Mengapa demikian? Jadi ketika seorang istri kemudian tertimpa musibah, tertimpa masalah yang mana suaminya dituduh melakukan pelecehan kepada seorang perempuan. Jadi kalau psikologi seorang perempuan yang meyakini bahwa suaminya tidak bersalah, saya kira itu tergambar dari sosok ide istri, tetap mendampingi. Kalau seandainya ide istri sendiri meyakini bahwa suaminya bersalah, mungkin saja berbeda. Berbeda dalam arti bahwa bisa saja ide istri tidak concern, tidak kuat, ataupun tidak terus mengikuti kasus ini. Tapi buktinya tidak. Ide istri sampai dengan saat ini masih concern mendukung suaminya karena meyakini bahwa suaminya tidak bersalah. Jadi atas dasar itulah juga sampai dengan detik ini kami masih yakin bahwa Ide Sulinggih tidak bersalah. Ya, di fakta persidangan juga memang terungkap korban tidak teriak dari sekian adegan. 6 adegan itu satupun korban tidak teriak, padahal ada suaminya sekitar ya mungkin 3 meter 4 meteran sebelahnya. Itu yang menjadi fakta persidangan yang menarik. Kalau memang ada pelecehan kan teriak langsung panggil suami, bisa langsung lapor polisi kan gitu. Jadi itu tidak ada. Dan memang diakui oleh korban tidak teriak. Perlu kita luruskan sebetulnya ya, jangan sampai kejadian ini memunculkan opini yang tidak benar ya di masyarakat bahwa kalau memang dia terganggu kenapa tidak berteriak dan mencari pertolongan. Kalau dalam sisi kesehatan jiwa itu adalah hal yang umum terjadi karena dalam proses seseorang ketika mengalami bahaya ya, dalam pusat otak kita itu memproses ada 3 macam yang bisa kita lakukan. Memang yang utama adalah fight or flight. Jadi kita melawan atau kita menghindar atau lari dari hal yang tidak nyaman itu. Tapi sebetulnya ada yang ketiga, yaitu freeze, berhenti. Jadi kita terhenti, terpaku ya, membeku, itu adalah salah satu respon juga ketika kita mengalami ancaman atau bahaya. Bukan berarti dia menikmati hal itu. Justru itu suatu tekanan baru bagi seseorang mempertanyakan responnya. Kenapa waktu itu justru saya tidak bisa melawan?
Justru kenapa saya tidak bisa melakukan hal ini. Nah, tentang bagaimana nanti masyarakat justru ya menyalahkan dan sebagainya, itu justru menjadi pukulan yang kedua ya. Bagi kami sih siapapun pelakunya begitu, entahlah dia seorang pejabat, seorang spiritual, tokoh yang dimuliakan begitu. Kita melihat pada konteks perbuatannya itu. Jadi tidak melihat latar belakang daripada pelaku itu sendiri gitu. Ketakutan tidak diperlukan lah untuk itu. Kami berharap begitu di setiap perbuatan yang dilakukan begitu, jangan pernah melihat untuk korban dan keluarga, jangan pernah melihat bahwa saya tidak akan bisa menghadapi pelaku tersebut kalau toh misalkan saya tidak melaporkan atau tidak melakukan upaya penghukuman, apakah kemudian orang ini akan berhenti di saya saja, apakah kemudian tidak akan ada korban-korban yang lain seperti itu. Itu yang kita pastikan. Tapi secara umum ya, ini bukan sesuatu yang pertama kali ketika suatu pelaku korban kekerasan ya pasangannya tidak mempercayai hal itu. Kemudian kalau itu juga diterima, dia akan juga mendapatkan tekanan dari masyarakat juga kan, bagaimana pasangan kita melakukan hal yang buruk seperti itu. Itu menurut saya ya mekanisme pertahanan diri yang wajar saja. Kita juga tidak berhak menghakimi ini. Bisa jadi istri pelaku tidak tahu menahu untuk itu, dan tentu saja kalau tahu ini ada rencana seperti ini, dia juga, saya yakin juga tidak akan mensupport hal itu. Jadi dukungan atau support psikologis ini juga baiknya diberikan pada istri pelaku ini ya, dan termasuk juga ketika nanti pelaku juga sudah menyelesaikan masa hukumannya, dia juga berhak mendapatkan ya penerimaan dari masyarakat ya kan. Jangan sampai hukuman itu menjadi seumur hidup di dalam masyarakat ya. Itu barangkali yang penting ya kita atensi bersama. suci